Yesus. Alam semesta melukiskan kebesaran Tuhan. Bumi dan surga menyanyikan terima kasih Tuhan. Dipuji, disembah, Kaulah yang bertata dulu, sekarang dan selamanya. Raja atas segala raja, namamu besar termulia. Semesta melukiskan kebesaran Tuhan. Bumi dan surga menyaksikan kemuliaan namamu. Semesta melukiskan bumi dan surga. Mari sama-sama kita bangkit berdiri, menyanyikan kemuliaan namamu. Hosana, 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 Hosana.
Haleluya, terima pujian kami. Engkau layak disembah, Engkau layak dimuliakan. Terimalah setiap pujian penyembahan kami kepadamu ya Tuhan Yesus. Duduklah di atas puji-pujian kami, berkati kami dengan firman Allah. Urapi kami semua, haleluya. Pengurapan itulah yang akan membawa kami mengerti apa yang Engkau mau dalam hidup ini melalui kebenaran firman-Mu. Urapi hamba-Mu menjadi berkat bagi jemaat Tuhan pada saat ini. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami sambut firman-Mu dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, kita semua berkata amin. Kita akan melihat dan berkenalan lebih jauh dengan Tuhan, tentunya lewat firman Allah dengan tema tetap bersinar dalam pemurnian Tuhan. Tetap bersinar dalam pemurnian Tuhan. Di dalam masih di konteks Natal, jadi saya coba lihat ada 2 ayat pendahuluan, Matius 1 dan dalam Injil Lukas 1 juga ada di sana. Ya. Matius 1 mulai ayat 18 sampai ayat 25, di sana cerita tentang kelahiran Tuhan Yesus. Saya tidak akan baca sepanjang itu. Saya baca ayat 18 dan ayat 19. Kelahiran Yesus Kristus adalah seperti berikut. Pada waktu Maria, ibunya, bertunangan dengan Yusuf, ternyata ia mengandung dari Roh Kudus sebelum mereka hidup sebagai suami istri. Karena Yusuf suaminya seorang yang tulus hati dan tidak mau mencemarkan nama istrinya di muka umum, ia bermaksud menceraikannya dengan diam-diam. Lukas pasal 1 ayat 34. Mulai ayat 31 saya baca. Sesungguhnya engkau akan mengandung dan akan melahirkan seorang anak laki-laki, dan hendaklah engkau menamai dia Yesus. Ia akan menjadi besar dan akan disebut Anak Allah yang Maha Tinggi, dan Tuhan Allah akan mengaruniakan kepadanya takhta Daud, bapa leluhurnya, dan ia akan menjadi raja atas kaum keturunan Yakub sampai selama-lamanya, dan kerajaannya tidak akan berkesudahan. Ayat 34. Kata Maria kepada malaikat itu, bagaimana hal itu mungkin terjadi karena aku belum bersuami? Sama dua-dua, Yusuf dan Maria terima berita, ada konfirmasi. Ya. Tatkala dikatakan Yusuf tunangan Maria, tahu, oh ternyata Maria ini mengandung sebelum mereka hidup sebagai suami istri. Kepada Maria malaikat juga bilang begitu, kamu akan mengandung. Iya. Dia bilang mana mungkin, saya belum punya suami. Nah, Bapak Ibu Saudara, ini adalah merupakan saya lihat proses bagaimana untuk mereka benar-benar mengalami apa perjanjian Tuhan dalam kehidupan mereka. Saya sedikit melihat satu gambaran di sini. Kadang konfirmasi Tuhan dalam hidup ini melalui firman Allah yang kita dengar, melalui setiap renungan-renungan firman Allah, merupakan saya bilang tadi konfirmasi dari Tuhan bagi kita, tetapi tidak semua kita bisa terima dengan senang hati. Allah sementara memurnikan Yusuf, memurnikan Maria dengan berita itu dulu. Ya. 'Berita' Berita. Dengan 'berita' 'berita' dengan 'berita' 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 'ber
apa yang sesungguhnya akan terjadi. Memang di dalam peristiwa Yusuf maupun Maria, saya lihat pada waktu mereka mendengar berita itu, mereka tidak mau terima. Tidak mau terima. Satu kenyataan memang jadi yang terjadi, mana mungkin. Memang kalau kita lihat Maria dan Yusuf, mereka dikatakan di sana di dalam ayat 19, Yusuf suaminya seorang yang tulus hati yang tidak mau menceraikan istrinya di muka umum. Jadi ada suami istri. Kita lihat adat Yahudi. Jadi kalau kita melihat ini, kita tidak dibingungkan dengan kadang orang-orang yang menjebak kita. Ya, adat orang Yahudi, kebiasaan orang Yahudi. Ya, mereka memang secara adat mungkin ya itu yang kadang-kadang di daerah-daerah tertentu di Indonesia yang kita cintai ini ada juga adat-adat tertentu. Mereka sudah bukan hanya sebagai tunangan tetapi sudah suami istri tetapi belum sah sebagai suami istri yang sebenarnya yang sudah bisa hidup bersama dalam satu kamar begitu ya. Nah, lalu kita lihat di sini, tatkala Yusuf mendengar hal itu, dia pikir apa-apaan. Tidak mungkin. Dan Yusuf seorang yang baik hati katanya dia ingin menceraikan secara diam-diam. Dia nggak mau bikin malu si Maria. Saya datang kepada Maria pun dia berkata, aku belum punya suami. Mana mungkin hal itu akan terjadi. Tak bisa. Saya dalam konteks ini bagaimana pemurnian Tuhan baik di dalam kehidupan Yusuf maupun dalam kehidupan Maria. Dalam hidup ini kadang Tuhan izinkan pula, saya bilang hal-hal ini datang. Hal-hal Tuhan menyatakan sesuatu dalam kehidupan kita. Kita mulai berpikir, nggak bisa begitu, tidak bisa. Namun kalau saya lihat, saya ambil sedikit-sedikit ya. Saya lihat bagaimana akhirnya Yusuf menerima hal itu. Ya. Setelah dijelaskan lebih jauh oleh malaikat itu. Dijelaskan lebih jauh, jangan engkau takut mengambil Maria sebagai istrimu, sebab anak yang di dalam kandungannya adalah dari Roh Kudus, yang akan melahirkan dan seterusnya dan seterusnya. Namakan dia Immanuel dan seterusnya. Baru bangun dari tidurnya, Yusuf dikatakan Alkitab, ia mengambil Maria sebagai istrinya. Tetapi kembali lagi ada catatan di sana, saya baca ayat terakhir dari perikop ini. Tidak bersetubuh dengan dia sampai melahirkan anaknya laki-laki, itu Yesus Kristus. Nah, Maria pun, kalau saya lihat dalam Injil Lukas, terjadi perdebatan, mana mungkin. Lalu dijelaskan oleh malaikat, anak yang dikandung itu dari Roh Kudus dan bla 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 seterusnya. Kemudian malaikat bilang, adakah yang mustahil bagi Allah? Selanjutnya kita perhatikan terakhir Maria berkata di sana, aku ini adalah hambamu, jadilah seperti yang engkau katakan. Dia menurut. Nah, kita lihat di sini taat mereka, penurutan mereka. Baik Maria, baik Yusuf maupun Maria dalam hal ini. Nah, Bapak Ibu Saudara, dalam hidup praktis kita mengiring Tuhan, saya bilang, kadang kita harus berhadapan dengan fakta. Ya, hal-hal seperti ini, mampukah kita untuk tetap bersinar? Tetap menerima kenyataan. Mampukah kita tetap memuliakan Tuhan? Mampukah kita tetap menerima, saya bilang tadi, kenyataan? Mampukah kita tetap menerima hal yang Tuhan izinkan dalam hidup ini yang sebetulnya secara daging Maria tidak mau, secara Yusuf secara daging nggak mau, ya begitu. Belum apa-apa kok sudah mengandung kan, seperti itu. Maria berpikir, wah nanti perasaan yang akan mereka alami, mereka hadapi, ya, itu sesuatu yang maka mungkin ya gimana ya. Makanya saya bilang
secara daging mereka tidak kuat menghadapinya. Ya. Penolakan terjadi bagi Yusuf itu wajar bagi saya. Ya. Gitu. Maria berbantah itu wajar bagi saya. Saya pikir seperti itu. Ya. Dalam hal Allah memurnikan kita gerejanya. Kadang harus hadapi hal-hal seperti itu. Tergantung kita sekali lagi, tergantung kita. Proses pemurnian, mampukah kita tetap bersinar atau kita menjadi redup? Kita jadi redup, tidak terang lagi, tidak bersinar lagi kehidupan kita. Ya, Bapak Ibu Saudara, tidak ada lagi. Saya ingat Paulus pernah memberi satu gambaran. Dalam 1 Korintus pasal 3, dalam 1 Korintus 3 ayat 10 dan seterusnya, di sana ada dasar dan bangunan. Saya melihat beberapa ayat di sana, mulai ayat 10. Sesuai dengan kasih karunia Allah yang dianugerahkan kepadaku, aku sebagai seorang ahli bangunan yang cakap telah meletakkan dasar dan orang lain membangun terus di atasnya. Tetapi tiap-tiap orang harus memperhatikan bagaimana ia harus membangun di atasnya. Karena tidak ada seorang pun yang dapat meletakkan dasar lain daripada dasar yang telah diletakkan, yaitu Yesus Kristus. Entahkah orang membangun di atas dasar ini dengan emas, perak, batu permata, kayu, rumput kering, atau jerami. Sekali kelak pekerjaan masing-masing orang akan nampak, karena hari Tuhan akan menyatakannya, sebab ia akan nampak dengan api, dan bagaimana pekerjaan masing-masing orang akan diuji oleh api itu. Nah, saya coba melihat hal ini tentang apa, Bapak Ibu Saudara? Tentang pemurnian. Ya. Tatkala Paulus bilang, dia telah meletakkan dasar. Dia sebagai ahli bangunan, dia telah meletakkan dasar, orang lain membangun. Namun dia katakan, entah orang membangun di atas dasar dengan emas, dengan perak, batu permata, kayu, rumput kering, atau jerami. Ada dua kelompok materi dikatakan di sana. Ada emas, perak, batu permata, dan kelompok material yang satu dikatakan di sana kayu, rumput kering, atau jerami. Dalam proses pemurnian menjadi orang-orang yang percaya sungguh-sungguh kepada Tuhan. Saya bilang ada proses seperti Paulus bilang di sana, sekali kelak pekerjaan masing-masing orang akan nampak. Proses pemurnian dari Tuhan itu akan nampak dari respon kita, dari tanggapan kita. Lalu akan nampak mana yang akan terbakar dengan api. Api itu proses yang api itu. Mana yang dia tetap murni, mana dia yang tetap bersinar. Mana yang tetap cemerlang, mana yang tetap memancarkan terang. Mana anak Tuhan yang semakin diproses, semakin dibakar, semakin dimurnikan, dia akan semakin terang, dia akan semakin bersinar. Mana orang percaya semakin dibakar, semakin diproses, semakin dimurnikan, dia akan semakin terang, dia akan semakin bersinar. Dan mana orang percaya, mana jemaat Tuhan, mana gereja Tuhan, tatkala diproses, dia tidak bersinar, dia menjadi redup. Ya, disebut di sana emas, perak, dan batu permata. Ya, kalau kita lihat satu kelompok dan tiga materi ini adalah ya mereka yang memang untuk mendapatkan itu, untuk memperoleh itu di pertambangan dimanapun itu melalui proses yang panjang. Dia tidak semerta, dia tidak sekejap dia menjadi emas, tidak sekejap dia menjadi perak, tidak sekejap dia menjadi batu permata. Nilai
emas, perak, dan batu permata memiliki nilai yang sangat luar biasa karena kualitas semakin dibakar, semakin ditaruh api, semakin dibakar, dia akan semakin murni dan dia akan semakin bersinar. Kehidupan gereja Tuhan, kekristenan yang sesungguhnya, dia dibangun, dasar imannya dibangun dengan dasar yang kuat, yang kokoh, yaitu Yesus Kristus. Kemudian semakin dia bertumbuh, semakin bertumbuh, semakin dia melewati ujian, tantangan, pencobaan, dibakar dengan api, dia semakin setia, dia semakin bersinar, dia semakin tekun, dia semakin luar biasa. Tidak beda dengan Maria dan Yusuf. Ya awalnya memang kan dia tidak terima. Tetapi karena memiliki kualitas proses pemurnian, tetap bersinar, tetap bersinar. Tahan api, sekali lagi tahan api. Saya katakan tadi, kadang Tuhan bawa kita dalam pengalaman-pengalaman yang tidak kita sukai, yang tidak kita terima. Ya, daging tidak terima. Sebenarnya apa? Allah ingin benar-benar nampak kualitas kekristenan itu. Itu yang Tuhan mau dalam hidup kita. Cuma kadang saya bilang, kadang jadi redup, tidak mau terima. Ada ayat di Ayub, ya kita kalau bicara ini kan kita ingat Ayub, betapa dahsyat kan Ayub itu, luar biasa. Dia melewati banyak hal, tidak perlu lagi saya jelaskan tentang Ayub. Cuma ada satu ayat yang saya ingin lihat, Ayub 23 ayat 10, ayat tidak asing tentunya, tapi saya ingin membaca kembali ayat ini, mengingatkan relevansinya, cocoknya dengan apa yang saya khotbahkan. Ayat 10. Karena ia tahu jalan hidupku. Tuhan tahu jalan hidup Ayub tatkala dia sementara membela diri di hadapan Allah. Seandainya ia menguji aku akan timbul seperti emas. Ya. Tanggapan dari seseorang yang tetap bersinar, dia tahu dia emas. Saudara kalau bicara emas, mau taruh dimanapun dia tetap emas, ya kan? Tetap bersinar. Mau taruh di becek, di apa, dia tetap bersinar. Aku akan timbul seperti emas. Aku akan timbul seperti emas. Kalau tatkala kita melihat Ayub, kita mundur tentang kehidupan Ayub, semua ludes, Dia berharap tatkala 3 temannya datang, mereka memberikan dia support. Mereka memberikan dia semangat baru. Tapi mereka datang, mereka menuduh Ayub. Ayub, kamu terlalu banyak dosa. Ayub punya kesalahan, kamu dosa, begini dan sebagainya. Semakin tertekan Ayub. Tapi tatkala dia bilang, karena ia tahu jalan hidupku, seandainya ia menguji aku akan timbul seperti emas. Emas ya tetap emas. Orang percaya yang kualitas emas, 1 Korintus 3 tadi, mau diuji seperti apapun, mau dimurnikan seperti apapun, proses pemurnian seperti apapun, dia akan tetap bersinar. Dia akan tetap kokoh. Dia akan tetap kuat. Cuma saya mau katakan begini Bapak Ibu Saudara. Kadang kita tidak tahu bagaimana supaya saya bisa kokoh. Supaya saya tetap menjadi emas, tetap bersinar. Supaya saya tetap bersinar. Kita mau cari
Kadang kan kita cuma punya janji, oh kamu anak Tuhan. Tuhan tidak pernah membiarkan. Dia mengangkat kamu menjadi kepala bukan ekor. Ya. Tapi kadang kita tidak tahu solusinya seperti apa. Supaya aku tetap seperti mampu berkata seperti Ayub. Kita tidak tahu, tidak mengerti solusinya. Seperti apa. Rahasia tetap bersinar. Di tengah proses pemurnian. Ini yang ingin saya sampaikan. Rahasia tetap bersinar di tengah proses pemurnian. Tidak gampang untuk bersinar Bapak Ibu Saudara. Sekali lagi tidak gampang untuk bersinar di tengah-tengah proses dibakar dengan api. Kita sudah emas-emas semua kok. Ya. Udah perak. Udah batu permata, nggak ada lagi yang rumput, nggak ada lagi rumput kering, nggak ada kayu, nggak ada jerami. Ya. Tetapi supaya kita kokoh, kuat. Saya ingin membaca beberapa ayat. Bapak Ibu Saudara merupakan rahasia, saya bilang tadi. Bagaimana tetap bersinar di tengah-tengah proses pemurnian. Kitab Ratapan pasal 3, di sana ada beberapa ayat. Mulai dari ayat 1, tapi saya mencoba loncat berapa ayat saja. Ayat 19 dan seterusnya. Ingatlah akan sengsaraku dan pengembaraanku, akan ipuh dan racun itu. Jiwaku selalu teringat akan hal itu dan tertekan dalam diriku. Tetapi hal-hal inilah yang kuperhatikan, oleh sebab itu aku akan berharap. Tak berkesudahan kasih setia Tuhan, tak habis-habisnya rahmatnya, selalu baru tiap pagi besar kesetiaanmu. Tuhan adalah bagianku, kata jiwaku, oleh sebab itu aku berharap kepadanya. Tuhan adalah baik bagi orang yang berharap kepadanya, bagi jiwa yang mencari Dia adalah baik menanti dengan diam pertolongan Tuhan. Ini yang saya coba melihat beberapa ayat ini. Rahasia tetap bersinar di tengah proses pemurnian. Ya, tetap bersinar, saudara tetap bersinar, tidak redup sinarmu. Saudara tetap emas, saudara tetap perak, tetap batu permata. Bukan rumput, bukan kayu kering, bukan jerami. Rahasianya. Yang pertama, kita lihat di dalam ayat 18 di sana. Ingatlah akan sengsaraku dan pengembaraanku, akan ipu dan racun itu. Satu ungkapan dari seorang nabi yang besar, Nabi Yeremia. Kitab Ratapan yang ditulis oleh Yeremia ini berisi dan syarat selalu begitu syarat dengan keluhan sebetulnya. Nabi yang hidup pada saat umat Tuhan di Yerusalem terjadi kerusakan moral. Nabi ini dia menangis melihat kondisi ini. Dia berkata, aku seorang diri. Nabi-nabi teman-teman yang lain sudah rusak mereka, keadaan tidak menentu. Dia bilang putri-putri Sion dibawa, ditawan dan sebagainya. Dia hidup pada saat umat Tuhan membelakangi Tuhan ya di Yerusalem, sampai akhirnya mereka ditangkap, mereka Yerusalem dihancurkan dan mereka dibawa, ditawan di Babel. Itu Nabi Yeremia. Ya. Kitab Ratapan sedikit saya lihat cuma 5 pasal di sana, dan semuanya, hampir semuanya berisi keluhan. Dia ingin bertahan. Yeremia ingin bertahan. Bertahan dalam hal apa? Kualitas emas ini. Dia sementara dalam pemurnian. Dia ingin bertahan dalam kualitas ini. Dia menjerit sebagai seorang nabi. Dia menjerit. Saya bilang tadi, kota yang mengalami kehancuran akibat umat Allah tidak lagi menghargai Allah. Boleh dikatakan, kitab Ratapan ini adalah kitab
penuh dengan keluhan-keluhan. Ya, mengeluh. Tidak kuat Tuhan. Bukankah kita, saya bilang tadi, di dalam perjalanan hidup, pemurnian. Kadang kita jadi seperti Tuhan, tidak kuat saya. Tidak kuat, tidak mampu. Padahal Tuhan sementara memurnikan supaya lebih terang bersinar. Ya, dalam kitab ratapan saya baca, rata-rata dia begitu. Namun Bapak Ibu perhatikan, di bagian tengah dari kitab ini yang kita baca tadi, pasal 3, beberapa ayat yang kita sudah baca tadi. Itu bagaikan sumber mata air yang tiba-tiba muncul. Ya, yang tiba-tiba muncul di tengah padang gurun yang kering kerontang itu. Muncul. Demikian juga dalam hidup ini. Dalam proses pemurnian, kita kadang seperti itu. Kita kadang tidak mampu, saya bilang tidak kuat. Ada keluhan-keluhan yang muncul dalam hidup ini. Sekalipun hidup ini mungkin saudara dalam pergumulan, dalam pemurnian iman, saudara terlalu syarat dengan problem, dengan kesulitan. Kadang ada beberapa orang seperti yang saya gambarkan tadi, bagaikan ada di tengah-tengah kekeringan, namun tiba-tiba muncul secercah harapan melalui firman Allah, konfirmasi Tuhan. Seperti air hidup, air sumber air yang memancar. Seperti oase di tengah-tengah padang belantara, padang gurun itu. Firman Allah, dan itulah yang ada. Yang saya bilang di dalam beberapa bagian yang kita pelajari pada sore hari ini. Firman itu selalu menjadi jawaban. Sehingga kita tetap tegar, kita tetap kuat, kita tetap bersinar dalam proses pemurnian iman itu. Ya, tetap bersinar, tidak redup. Kalau kita ingin tetap bersinar, makanya saya bilang kita cari solusi. Bagaimana supaya aku tetap bersinar di tengah-tengah pemurnian yang Tuhan sementara kerjakan dalam hidup ini. Ya, kita cari solusi dalam firman Allah. Kalau kita ingin kuat, kita ingin tetap tegar. Kita lihat ayat tadi, ya, tatkala Yeremia dia berkata, ingatlah akan sengsaraku dan pengembaraan. Dia menggambarkan ipuh dan racun. Ipuh sesuatu yang pahit. Seolah-olah racun, seolah-olah hidup ini tidak ada harapan. Tetapi kalaupun saudara mungkin ada di tengah-tengah keadaan seperti ini, Yeremia berkata, ingatlah akan sengsaraku dan pengembaraanku akan ipu dan racun. Jiwaku selalu teringat akan hal itu. Tertekan dalam jiwa, dalam diri. Tertekan. Bukan berarti tatkala kita dalam proses pemurnian tidak ada tekanan-tekanan dalam jiwa ini. Coba tanya semua. Ada tekanan-tekanan yang menekan. Namun, kenapa Yeremia bisa kokoh kuat? Kenapa Yeremia tidak tergiur, tidak terbawa, tidak terpengaruh dengan teman-temannya yang ada di Yerusalem pada waktu itu? Dia berkata begini. Tetapi hal-hal inilah, ayat 21 ya. Hal-hal inilah yang kuperhatikan, oleh sebab itu aku akan berharap. Tak berkesudahan kasih setia Tuhan, tak habis-habisnya rahmatnya, selalu baru tiap pagi, besar kesetiaanmu. Rahasia pertama, saudara tetap mampu bersinar di tengah-tengah proses pemurnian iman yang sementara Allah kerjakan dalam kehidupanmu, sementara dibakar sebagai emas, dimurnikan sebagai perak, dimurnikan. Engkau bisa kuat, engkau bisa tegar, engkau mampu
Kalau engkau selalu ingat kasih setia Tuhan. Engkau selalu ingat kasih setia. Cukup ingat kasih setia Tuhan. Tak berkesudahan kasih setia Tuhan. Orang-orang Kristen yang lupa kasih setia Tuhan, cepat pudar semangat mereka. Cepat pudar sukacita mereka. Tak ada sinar dalam kehidupan mereka. Tapi anak-anak Tuhan, diproses seperti apapun, kenapa mereka bersinar? Ingat selalu kasih setia Tuhan. Tak berkesudahan kasih setia Tuhan. Selalu baru, kata firman Allah. Selalu baru, ingat, cukup ingat kasih setia Tuhan. Ya, kasih setia Tuhan. Selalu ingat. Kalau kita ingat tekanan, kita ingat persoalan hidup yang merupakan proses, saya bilang, kita bisa jadi lemah. Mazmur pasal 90 ayat 12, tolong ditampilkan. Mazmur 90 ayat 12. Ya, ajarlah kami menghitung hari-hari kami sedemikian rupa, sehingga kami beroleh hati yang bijaksana. Ajar kami Tuhan. Mungkin hanya itu yang bisa kita katakan. Di tengah-tengah proses tekanan yang sedemikian rupa, ajar kami Tuhan. Menghitung hari-hari. Berapa banyak kasih setia Tuhan yang aku rasakan, yang aku alami, yang keluargaku alami. Jangan sampai lupa. Saya bilang kita akan menjadi pudar semangat kita, pudar cahaya kita. Kita tidak bersinar lagi tatkala kita lupa kasih setia Tuhan. Mazmur pasal 56 ayat 9. Sengsaraku engkaulah yang menghitung-hitung. Haleluya. Air mataku kau taruh ke dalam kirbatmu. Bukankah semuanya telah kau daftarkan? Pemazmur, dia mau ungkapkan. Sengsaraku engkaulah yang menghitung-hitung. Aku enggak mau hitung sengsaraku. Ya. Aku enggak mau hitung tekananku. Berapa banyak sengsara yang aku alami. Aku enggak mau. Aku mau supaya aku tetap bersinar. Kalau kita terlalu banyak hitung sengsara, kita terlalu banyak menghitung masalah, kita terlalu banyak menghitung kesulitan yang kita alami, kita lupa kasih setia Tuhan. Ya itu yang saya bilang, reduplah kita, matilah kita. Jangan banyak hitung sengsara. Dibilang engkaulah yang menghitung-hitung. Air mataku kau taruh ke dalam kirbatmu. Berapa banyak kirbat air mata yang keluar dari mata kita. Dia tahu berapa kirbatnya itu. Dalam proses pemurnian banyak air mata pasti keluar dari hidup ini. Tekanan demi tekanan. Tidak usah hitung. Itu bagian Tuhan yang menghitung itu. Bagian Tuhan yang menghitung sengsaramu. Bagian Tuhan yang menghitung tekanan-tekananmu. Bagian Tuhan yang menghitung air matamu. Bagian saudara dan bagian saya menghitung berapa banyak kasih setia Tuhan. Jangan lupa hitung kasih setia Tuhan. Dan sekalipun memang tak pernah dapat dihitung, tapi selalu aku ingat betapa besar kasih setia Tuhan dalam hidup ini. Tidak akan redup. Orang yang terlalu banyak menghitung air mata karena proses pemurnian. Orang yang terlalu banyak menghitung tekanan, menghitung masalah karena proses pemurnian. Dia akan redup. Dia tidak akan bersinar dalam pemurnian. Bapak Ibu Saudara, ingat selalu kasih setia Tuhan. Ingat kasih setia Tuhan tak pernah berkesudahan. Jadi tugas kita ya cuman itu, hitung aja berkat Tuhan, hitung aja kasih setia Tuhan. Ya, ada kalanya tatkala beban hidup ini terlalu banyak menekan kita, tidak sedikit di antara kita yang lupa bahwa Tuhan pernah menolong waktu-waktu yang lalu. Tuhan pernah mengangkat aku, Tuhan pernah memberi kemampuan menyembuhkan saya, Tuhan pernah membela masalahku. Banyak kali kita lupa. Karena kita punya matanya fokus pada persoalan hidup. Kita tidak fokus lagi bahwa Tuhan sementara memurnikan aku.
Dan kita nggak mampu berkata seperti Ayub tadi ya. Aku akan keluar seperti emas. Saudara-saudara. Jangan sampai persoalan hidup ini menutup kesempatan melihat keajaiban-keajaiban Tuhan dalam kehidupan ini. Bapak, Ibu, Saudara. Ya, yang kedua, saya mau lihat ya, saya cepat-cepat di sini. Ayat 24 dari Ratapan pasal 3. Tuhan adalah bagianku, kata jiwaku. Oleh sebab itu aku berharap kepadanya. Tuhan adalah bagianku. Untuk kita tetap bersinar dalam proses pemurnian, jadikan dia Tuhan nomor one. Tuhan yang pertama, dia bagian yang terindah dalam kehidupan ini, tidak ada yang lain. Jadikan dia bagian yang terindah, tak mau aku lepaskan, tidak ada yang lain selain dia di hidup ini. Kalau kita mampu meletakkan dia dalam kehidupan ini, Bapak, Ibu, Saudara, dia mampu melepaskan kita dari segala persoalan-persoalan hidup ini. Hanya dia yang mampu melakukan, dia yang sanggup. Satu ayat saya ingin lihat di sana. Mazmur 37 ayat 35 ayat 9 dan ayat 10. Mazmur 35 ayat 9 dan ayat 10. Tetapi aku bersorak-sorak karena Tuhan. Aku girang karena keselamatan daripadanya. Segala tulangku berkata, ya Tuhan, siapakah yang seperti Engkau yang melepaskan orang sengsara dari tangan orang yang lebih kuat daripadanya. Orang sengsara dan miskin dari tangan orang yang merampasi dia. Segala tulangku berkata, ya Tuhan, siapakah yang seperti Engkau? Siapa yang seperti Engkau? Tidak ada. Saudara-saudara, kita jadikan dia sekali lagi tempat kita bergantung. Ini rahasia saudara dan saya mampu bersinar. Makanya kalau satu saat Yesus itu berjalan dengan murid-muridnya, dia memberi perumpamaan, mungkin pada saat itu udah di dekat atau ada di sebuah kebun anggur. Dia bilang, akulah pokok anggur, kamulah carang-carangnya. Tinggallah, ayat 5 itu saya lihat sana. Tinggallah di dalam aku dan aku dalam kamu. Sebab di luar aku, kamu tidak bisa berbuat apa-apa. Tatkala kita melepaskan diri dari dia, tatkala kita tidak menjadikan dia bagian yang terpenting dalam hidup ini, maka itulah saya bilang, reduplah kita. Tak nampak cahaya, tak bersinarlah kita. Kita tidak bisa berbuat apa-apa di luar dia, puji Tuhan. Tatkala kita berani melepaskan apa yang paling kita sukai, maka Allah sementara melakukan sesuatu bagi kita. Ya. Yang paling kita pegang, yang paling kita suka, kita lepaskan. Kita lepaskan. Kita hanya pegang, dikatakan dalam ayat 24 tadi, dia bagianku, kata jiwaku. Tuhanlah bagianku. Naaman, tatkala dia melepaskan egonya. Kita tahu cerita Naaman, bukan? Ya, orang bilang di Samaria ada seorang nabi yang bisa menyembuhkan segala macam penyakit. Maka dibawalah dia ke sana, ke Samaria. Lalu dia berharap nabi itu akan muncul di pintu. Kemudian nabi itu akan melambai-lambaikan tangan, menumpangkan tangan dari jauh dan bilang, Naaman, pulanglah, engkau demi Allah Israel, Allah Yakub, Allah Ishak, pulanglah kamu ke negerimu dan engkau sudah sembuh dari kustamu. Tetapi pada waktu itu tidak. Sementara dimurnikan Naaman ini, sementara dimurnikan ego Naaman ini, Nabi berkata,
kepada bujangnya, kasih tahu si Naaman itu. Padahal Naaman itu kan jenderal loh dia kan. Disuruh, dikasih tahu, celupkan tubuhmu 7 kali di sungai Yordan itu. Dia bilang, apa-apaan aku berharap seperti gambaran tadi, mungkin saya bilang ya. Dia berharap seperti itu. Sungai yang ada di tempatku lebih baik katanya, lebih bagus. Kenapa harus mandi di sungai Yordan yang jelek? Apa? Kenapa dia berbicara itu? Egonya, keakuannya. Keakuan kita kadang-kadang menghambat pemurnian yang sementara Allah kerjakan dalam hidup ini. Ya. Kadang-kadang menjadi penghambat. Kita menganggap orang paling hebat. Kita menganggap kalau ada ini tidak bisa jalan, ini tidak bisa jalan. Kita menganggap kita orang paling hebat. Sama Naaman. Tapi ada anak buah Naaman, dia bilang begini, jenderal, apa salahnya? Cobalah. 1, 2, 3, teruslah. Ya. Tak kala Abraham, dia menundukkan diri. Dia menghapus segala keakuannya. Dia ingin Allah ingin membuktikan satu pengakuan bagi Naaman. Tuhan adalah bagianku. Allah ingin supaya pengalaman Ayub, pengalaman Yeremia, paling tidak itu menjadi pengalaman kita juga. Untuk menundukkan diri kita dari segala ego dalam proses pemurnian itu. Meletakkan Allah bagian yang terpenting dalam hidup ini. Dan saudara tahu, Naaman pada 7 kali, pulih tubuhnya. Dalam proses pemurnian. Kadang saya bilang itu proses penundukan diri. Ya, mungkin ada yang mulai redup sinarnya karena apa? Kesombongan kita, keangkuhan kita, ketinggian hati kita. Mulai redup, kita nggak mau diproses sama Tuhan. Kita tidak mau dimurnikan. Mungkin bejana kita ada yang retak sedikit, Allah mulai memoles. Kita bilang nggak mau. Tak kala Naaman dia melakukan itu. Pelepasan hak diri. Sesuatu yang sulit. Namun itu yang Tuhan mau. Supaya hanya dia saja yang ada di hidup ini. Itu yang Tuhan mau. Supaya hanya dia yang bertakhta di hidup ini. Mungkin mulut kita bisa berkata, aku memuliakan Tuhan. Ku muliakan namamu Tuhan. Tetapi Tuhan tahu isi hatimu. Naaman dia sudah pergi ke Samaria, tetapi Tuhan lihat isi hati Naaman, ego Naaman, sombongnya Naaman ditundukkan dalam pemurnian. Sehingga kusta itu lenyap. Tak kala kapan Naaman tunduk dan menjadikan Tuhannya Elisa. Percaya, saudara, bagian-bagian yang terpenting. Yesus telah meninggalkan teladan kan? Teladan pengosongan diri, kenosis. Dia telah meninggalkan teladan. Menghampakan diri kita sebagai orang-orang yang ingin bersinar seperti Yesus. Tapi rahasianya, sekali lagi saya lihat rahasianya yang kedua seperti itu. Supaya kita tetap bersinar, kita pangkas ego kita. Kita jadikan Tuhan bagian yang terpenting di dalam hidup ini. Tidak ada yang lain. Ya, yang ketiga, Tuhan adalah baik bagi orang yang berharap kepadanya, bagi jiwa yang mencari Dia. Jadikan Tuhan sebagai tempat di mana kita lari, kita mencurahkan isi hati kita,
Kita menikmati ketenangan di dalam Dia. Dia selalu peduli kepada orang-orang yang selalu berharap kepadanya. Dia dapat melakukan banyak hal dalam kehidupan ini. Tatkala Yeremia dia berkata, Tuhan baik. Dia itu baik. Kalau dia sementara saudara merasa ada tekanan, merasa ada begitu banyak yang engkau tidak sanggup dalam pemurnian, itu kebaikan Tuhan. Dia baik supaya apa? Kita semakin bersinar, semakin bersinar, ya, semakin bersinar. Baik katanya Nabi, Tuhan adalah baik bagi orang yang berharap kepadanya, bagi orang yang berharap kepadanya. Dia dapat melakukan jauh lebih banyak dari apa yang kita pikirkan dan kita doakan. Efesus 3 ayat 20. Bahwa dia dapat melakukan jauh lebih banyak dari apa yang kita doakan, kita gumulkan. Haleluya. Saudara-saudara, hidup ini saya mau katakan tidak akan pernah lepas dari segala pergumulan. Namun sesungguhnya perjanjian Allah pun tidak akan pernah berubah bagi anak-anaknya yang selalu berharap pada Tuhan. Berharap pada Tuhan akan mampu merubah segala situasi yang mustahil menjadi tidak mustahil. Semua bisa berubah. Tuhan itu baik. Saya bilang tadi dia dapat melakukan jauh lebih banyak dari apa yang kita pikirkan. Dari apa yang kita gumulkan. Keyakinan akan penyertaan Tuhan menimbulkan pengharapan yang luar biasa di dalam kehidupan. Kita menjalani hidup ini. Dalam kita merasa beban persoalan, rahasia bagaimana tetap bersinar dalam proses pemurnian. Selalu berkata, Tuhan itu baik. Terakhir, ya, adalah baik menanti dengan diam pertolongan Tuhan. Haleluya. Yesaya, saya hubungkan dengan kitab Nabi Yesaya 40, sorry. Yesaya 40 ayat 31. Haleluya. Tetapi orang-orang yang menanti-nantikan Tuhan mendapat kekuatan baru. Mereka seumpama Raja Wali yang naik terbang dengan kekuatan sayapnya. Mereka berlari dan tidak menjadi lesu. Mereka berjalan dan tidak menjadi lelah. Itulah orang-orang yang berkualitas emas, perak, batu permata. Orang-orang yang selalu bersinar di dalam proses pemurnian dari Tuhan. Dia selalu bersinar. Kenapa? Adalah baik menanti dengan diam. Menanti-nantikan Tuhan. Menanti-nantikan Tuhan, orang yang menanti-nantikan Tuhan. Saudara, hidup ini kan terbatas. Limited, terbatas. Tapi apabila kita saya coba lihat kata menanti-nantikan Tuhan memiliki makna di sana. Memintalkan diri, menyatu, manunggal dengan Dia. Memintalkan diri, kekuatan. Ada ilustrasi yang bagus saya pernah baca ya tentang kata memintal ini. Itu kita lihat kalau kapal, ada tali kapal itu ya, tali yang besar itu kan dari
serat-serat dipintal menjadi segini-segini lalu dipintal lagi sehingga jadi gede gini. Kekuatan dia bisa menahan loh kapal sebesar gitu kan. Memintal, dipintal, manunggal, menyatu. Nah, kata menanti-nantikan Tuhan ibarat seperti itu. Itu sebabnya saya bilang hidup kita manusia terbatas. Tapi apabila kita memintalkan diri dari makna kata menanti-nantikan Tuhan, memintalkan diri, menyatu, manunggal dengan Dia yang tidak terbatas itu, maka di sanalah letak kekuatan kita. Disitulah letak kekuatan kita sehingga kita bisa bersinar di tengah-tengah proses pemurnian. Dunia ini telah syarat dengan problem. Banyak orang sudah tidak kuat. Banyak orang capek. Mungkin juga saudara mulai rasa capek. Pintalkan dirimu dengan Tuhan. Menyatu selalu dengan Tuhan. Menanti-nantikan Tuhan. Mungkin mulai capek jalani hidup ini. Dalam proses demi proses pemurnian mulai capek. Memintalkan diri dengan Tuhan. Capek apabila kita melekat, menempel, menyatu dengan Dia. Kita tidak akan lelah. Kata firman Allah tadi. Dia seperti Raja Wali yang naik. Dia tidak lelah, dia tidak capek. Tidak ada yang melelahkan kita. Selalu ada kekuatan baru, haleluya. Selalu ada kemampuan untuk terbang. Selalu ada kemampuan untuk mengeluarkan cahaya. Selalu punya kemampuan untuk mengeluarkan sinar. Kita mampu berkata, segala perkara dapat kutanggung di dalam Dia yang memberi kekuatan kepadaku. Ayub mampu berkata, aku keluar seperti emas. Kita mampu berkata, Dia dapat melakukan jauh dari apa yang aku pikirkan dan aku doakan. Kapan itu? Tatkala kita memintalkan diri dengan Tuhan. Kita menyatu, ada kekuatan, ada kemampuan. Saudara-saudara, ada kekuatan. Itu sebabnya biarlah renungan firman sore hari ini saya sampaikan di sini dan satu kesimpulan rahasia tetap bersinar di tengah proses pemurnian. Ingat selalu kasih setia Tuhan. Jadikan Dia nomor satu. Tidak ada yang lain. Terlalu sulit melupakan Tuhan. Ya. Senantiasa lihat kebaikan-kebaikan Tuhan. Nantikanlah Dia setiap waktu. Menyatu terus dengan Dia. Dia adalah sumber kehidupan. Kadang kita tidak mengerti apa yang Tuhan kerjakan dalam hidup ini. Tapi kita memperkata, penyertaan-Mu sempurna. Rancangan-Mu penuh damai. Aman dan sejahtera. Walau di tengah badai. Jalan-Mu tak terselami. Tuhan. Ku tak terselami oleh setiap hati kami. Namun satu hal ku percaya, ada rencana yang indah, tiada terduga kasih. Amin, puji Tuhan. Heran dan besar bagiku arti kehadiran selalu nyata
Tuhan ku percaya. Ada rencana yang indah, tiada terduga kasih-Mu. Amin. Haleluya. Heran dan besar bagiku arti kehadiran-Mu selalu. Nyata di dalam hidupku. Kita berdiri semua. Oh haleluya. Rancangan-Mu penuh damai, amanah, sejahtera walau di tengah badai. Ingin ku selalu bersama, rasakan keindahan arti kehadiran-Mu, penyertaan-Mu. Haleluya, haleluya. Biar terus bersinar, kalipun rasanya beban, ada badai. Terus buktikan kualitas emas, perak, batu permata. Semakin dibakar dengan api, semakin nampak kualitasnya. Haleluya, 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 haleluya. Oh, terus katakan penyertaan-Mu sempurna. Haleluya, haleluya. Kalau ada di antara kami sore hari mulai redup, kami ingat kasih-Mu Tuhan. Haleluya, haleluya. Oh, haleluya. Arti kehadiran-Mu, ingin ku selalu bersama, ingin ku selalu bersama, rasakan keindahan arti kehadiran-Mu, arti kehadiran-Mu Tuhan. Oh haleluya, arti kehadiran-Mu Tuhan, kehadiran-Mu Tuhan. Haleluya, 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 haleluya. Glory bagi Yesus. Teguhkan iman setiap kami sore hari ini. Kalau ada yang mungkin Tuhan mulai redup sinar mereka karena tekanan-tekanan proses pemurnian itu, biarlah kami selalu ingat kasih setia Tuhan. Tak berkesudahan kasih-Mu Tuhan. Engkau yang berjanji adalah yang setia adanya, tak pernah melupakan. Haleluya, haleluya, haleluya. Kalau ada yang mulai capek, mulai lelah, mulai capek, mulai lelah, nantikan Tuhan. Menyatu selalu dengan Dia, memintalkan diri dengan Dia yang adalah sumber kekuatan. Kita terbatas, tetapi memiliki Dia yang tak terbatas itu. Ilalabalabalabal. Teguhkan jemaat-Mu Tuhan, teguhkan mereka. Haleluya, haleluya. Ya rabatakalabalabalabalabal. Haleluya, 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 haleluya. Mereka pulang dengan kekuatan baru, dengan semangat baru, bersinar di tengah-tengah tekanan
menanti-nantikan Engkau sampai Engkau beracara penuh. Dan kami yakin Tuhan sanggup melakukan jauh dari apa yang kami pikirkan, jauh dari apa yang kami doakan, apa yang mata tidak pernah lihat, tidak pernah telinga dengar, tidak pernah timbul dalam hati. Itu yang Kau sediakan bagi kami. Kami keluar seperti emas, haleluya. Jemaat pulang dengan sukacita, jemaat pulang dengan kemenangan, dengan pengharapan di Natal ini. Mereka alami lagi satu kemenangan, haleluya. Hamba-Mu sudah berhenti berbicara, tapi kami percaya Roh Kudus, Dia akan terus mengingatkan kami tentang segala kebenaran-kebenaran itu. Terima kasih, dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Haleluya. Amin. Tuhan berkati.